Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Rizkiawan. Saya Galing Surya Anugrah. Kita akan mengerjakan Makosid. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai makosid kepada sila dalam Pancasila. Sebelumnya, saya terangkan dulu pengertian dari makosid sendiri. Kata makosid al-syariah merupakan kata majmuk dari takkib idhafi yang terdiri dari dua kata, yaitu makosid dan al-syariah. Secara etimologis, makosid maf'ul dari kata qasada yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan kata al-syariah secara bahasa merupakan bentuk masdar dan takriban kata syara, yashra'u, yas'an, yasri'atan, yang berarti tempat memancarkan air atau mata air yang dapat dikonsumsi sebagai air minum, jalan menuju air, jalan, cara, metode atau sistem dalam agama yang jika ditempuh atau diikuti akan dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, air dan agama sama-sama merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Bedanya, air merupakan sumber kehidupan fisik, sementara agama sumber kehidupan jiwa. Lalu adapun pengertian dari Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sangsaketa dari India, bahasa kasta Brahmana, dan bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangkerta, Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu yang pertama, panca artinya 5 dan sila vokal i pendek artinya batu, sendi, ajas atau dasar jika dirangkai menjadi dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun yang kedua, panca artinya 5 dan sila dengan vokal i yang panjang artinya peraturan tingkah laku yang penting atau yang senonoh. Jadi jika dirangkai menjadi 5 aturan tingkah laku yang penting. Sedangkan secara historis ada beberapa alur yang meriwayatkan singkat Pancasila, baik dari segi istilah maupun proses perumusannya sampai menjadi dasar negara yang sah. Berikut beberapa proses yang dilakukan untuk menjadi Pancasila. Yang pertama, perumusan dari sidang BPUPKI. Lalu pada tanggal 1 Juni, Soekarno berpidato secara lisan mengenai rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Lalu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Pada alinea keempat terdapat rumusan 5 prinsip dasar negara. Oke, tadi saya sudah menjelaskan pengertian dari makosid dan juga Pancasila. Langsung saja masuk ke nilai-nilai makosid terhadap Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari segi nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila, dapat dikatakan bahwa sila ini merupakan dasar kerohanian serta dasar moral bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menegaskan ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara, petunjuk Tuhan yang Maha Esa wajib dihargai, diperhatikan, dan juga dihormati. Sebaliknya, penyimpangan atas ketentuan-ketentuan yang telah digariskannya tidak dapat dibenarkan. Peraturan perundang-undangan dan putusan penguasa wajib merujuk kepada aturan-aturan Tuhan. Nilai makosid al-syariah yang tercermin dalam sila ini terutama maslahat al-kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat itu menjaga umat dari perpecahan dengan memberikan kebebasan dan memberikan jaminan keamanan kepada setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya di Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini juga merupakan implementasi dari nilai makosid al-syariah ad-daruriyah, yaitu hifduddin, yaitu melindungi agama. Selain itu, sila ini juga mengandung nilai dari maslahat al-juz'iyah al-khassah, yaitu maslahah
perseorangan, yaitu dengan memberikan jaminan keamanan dan fasilitas kegiatan individu yang terkait dengan agama pribadi, semisal pemberian kebebasan dan perlindungan bagi pelaksanaan pernikahan, tolak, pemberian waris, dan lain-lain sesuai dengan agamanya masing-masing. Lalu sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai maqasid al-syariah yang tercermin dalam sila kedua ini terutama maslahat kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat dengan menjaga umat dari perpecahan dengan mendasarkan pada rasa kemanusiaan sehingga setiap manusia mempunyai hak hidup yang sama serta memberikan hak-haknya dengan adil dan merata sehingga setiap warga negara Indonesia terlindung hak hidupnya. Hak mendapatkan pelayanan yang sama, mendapat hak pendidikan yang sama, serta mendapatkan hak ekonomi yang sama. Selain itu, sila ini juga mengandung nilai dari maslahat al-juz'iyah al-khassah, yaitu maslahat perseorangan, yaitu dengan memberikan jaminan keamanan dan fasilitas kegiatan individu yang terkait dengan kepentingan hidupnya, seperti pendidikan, bekerja, bergaul, dan lain sebagainya. Selain tidak melanggar hak orang lain, nilai maqasid al-syariah al-daruriyah juga tersirat dalam sila ini. Di antaranya itu hifduddin atau melindungi agama tercermin dengan Departemen Agama dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29. Hifdunnas atau melindungi jiwa tercermin dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu hifdul mal, melindungi harta, tercermin dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu hifdul akal, melindungi akal, tercermin dengan Departemen Pendidikan dan berbagai aturan tentang pendidikan. Lalu hifdun nas, melindungi keturunan, tercermin dengan Undang-Undang Perkawinan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai dari maqasid al-syariah al-daruriyat juga terkandung dalam sila ini, terutama yang terkait dengan hifdzu an-nasl, yaitu melindungi keturunan, di mana dengan adanya persatuan Indonesia dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia, maka warga negara rasakan adanya tali persaudaraan yang diikat oleh negara dan bangsa Indonesia. Lalu yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai maqasid tercermin dalam sila keempat ini, terutama maslahat al-kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat dengan menjaga umat dari perpecahan, dengan mendasarkan pada permusyawaratan dalam menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan sistem permusyawaratan, sehingga menjauhkan negara dari perpecahan. Selain itu, sila ini juga mengandung nilai dari maslahat al-juz'iyah al-khassah, yaitu maslahah perseorangan, yaitu dengan memberikan jaminan keamanan dengan fasilitas kegiatan individu yang terkait dengan kepentingan hidupnya, seperti menyampaikan hak-hak individu dalam forum musyawarah, menyampaikan keinginan individu dalam forum musyawarah sehingga idenya dapat bermanfaat. Nilai maqasid al-syariah juga tersirat dalam sila ini, terutama pada bagian hifdzu an-nafs, melindungi jiwa, yaitu dengan dihormatinya setiap eksistensi warga negara Indonesia, dan juga dalam al-hifdzu al-aqli, melindungi akal, yaitu dengan diakuinya pemikiran atau ide setiap warga negara Indonesia. Dan yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai maqasidnya tercantum dalam sila kelima ini, terutama maslahat kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat dengan menjaga umat dari perpecahan, dengan mendasarkan pada keadilan bagi seluruh rakyat, yaitu memberikan setiap warga negara Indonesia sesuai dengan haknya masing-masing, serta diperlukan sama di depan umum. Dengan prinsip keadilan ini, menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia dijauhkan dari perpecahan. Selain itu, sila ini juga mengandung nilai dari maslahat al-juz'iyah al-khassah, yaitu maslahah perseorangan dengan diperlukan sama sehingga setiap individu berpotensi mendapatkan hak-haknya untuk hidup makmur dan sejahtera. Nilai maqasid syariah al-daruriyat juga tersirat dalam sila ini, diantaranya yaitu hifdun nafs, melindungi jiwa,
yaitu dengan diperhatikan setiap eksistensi manusia sebagai manusia sehingga diperlakukan sebagai manusia. Dan hifdzul amal melindungi harta dengan prinsip keadilan yang menjauhkan warga negara dari perpecahan dan penjoliman yang terkait dengan harta benda, serta hifdzul al-aqli melindungi akal, yaitu dengan kesamaan hak untuk memperoleh pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih. Daun salam, daunnya jatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.